Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran pengetahuan bahan teknik pertemuan ke-7. Nah, setelah di pertemuan ke-6 kita sudah membahas masuk transformasi, cara membacanya, cara menggunakannya. Pada pertemuan 7 ini kita akan membahas ada recovery, ada rekonstruksi, grain growth, dan tahap-tahapannya. Nah, sebelum menyimak video pembelajaran pertemuan ke-7 ini, para peserta perkuliahan diharapkan sudah join ke kelas dan sudah membaca bahan bacaan sebagai acuan dasar pertemuan 7. Sekali lagi, buku kita pengetahuan bahan teknik kata Sudia yang kita gunakan ya, dan juga ada William B. Callister dan sumber-sumber lain. Sehingga setelah membaca dan mendengarkan video pembelajaran singkat ini, ya, kita bisa memulai diskusi kita di forum diskusi pada kelas. Oke, jadi capaian pembelajaran kita ya. Nah, untuk memahami 3 proses ini, recovery, rekapitulasi, dan grain growth pada program, setelah kita belajar ada fase transformasi. Nah, proses recovery, rekapitulasi, dan grain growth ini alurnya seperti ini, tapi recovery dan rekapitulasi bisa berjalan seperti beriringan gitu ya. Nah, setelah selesai ya diteruskan oleh grain growth, pertumbuhan butir. Nah, itulah yang nanti turut mengubah properties bahan ya, karena dia terjadi recovery, rekapitulasi, pertumbuhan butir, pergeseran batas butir, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan recovery itu ya, nah ketika sudah proses pemanasan, recovery ini ketika sudah pendinginan lalu dipanaskan kembali dengan suhu yang perlahan-lahan. Nah, kalau apa sih yang terjadi pada recovery? Yaitu adalah restored-nya internal strain energy yang dilepaskan ya pada gerakan-gerakan dislokasi. Jadi selama recovery ini terjadi gerakan-gerakan dislokasi dengan sendirinya walaupun tidak ada stres dari luar gitu ya. Jadi pada proses recovery ini juga akan terjadi pengurangan jumlah dislokasi. Nah, makanya kan recovery, rekapitulasi, dan grain growth ini merupakan ya salah satu upaya untuk memperbaiki properties dan performance dari bahan. Jadi dalam proses recovery, pemanasan ulang dengan suhu yang lebih rendah dari suhu analinya, dia akan yang pertama reduce adalah dislokasinya. Ketika jumlah dislokasi berkurang, lalu juga sebaran dislokasi yang ada pada bahan ini berkurang, nah maka propertiesnya berubah dan juga proses recovery ini akan diteruskan dengan proses rekristalisasi. Selama proses recovery ini dislokasi, lubang-lubang, void yang diperbaiki diteruskan dengan rekristalisasi. Nah, yang kalimat yang terakhir ya, in addition, physical properties such as electrical and thermal conductivities and the like are recovered to their equal work state. Jadi pada proses ini ya, properti fisik seperti kemampuan kelistrikannya, konduktivitas termalnya ya diperbaiki ya selama proses pre-cooled work state-nya. Setelah proses recovery itu sebenarnya ada beberapa tahapan ya, tolong dipelajari dan nanti akan kita diskusikan. Jadi recovery itu sendiri nanti ada 3 ya, proses A, B, dan yang ketiga adalah rearrangement. Nah, akan dipelajari. Setelah proses rearrangement itu selesai, maka dimulai proses rekristalisasi. Nah, proses rekristalisasi atau pembentukan kembali kristal ini, kalau ini pada logam ya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini dan akan lebih jelas pada gambar yang selanjutnya. Nah, ini adalah perubahan, lihat dari A, B, ini A-nya ya, A dan B seperti ini. Ini bisa dilihat ya secara
foto mikrografnya menjelaskan bahwa pada proses rekristalisasi dan pembentukan kembali butir pada breast ya. Ini contohnya setelah cold work grain substrate seperti itu, seperti yang A. Lalu proses ini diteruskan dengan proses initial stage of recrystallization. Proses rekristalisasi itu terjadi setelah si breast ini mengalami pemanasan 3 detik pada suhu 580 derajat Celcius. Bisa dilihat sini ada seperti scratch ya. Nah, itu adalah very small grain yang disebut sini yang memulai proses rekristalisasi. Nah, dilanjutkan sama gambar C nih. Ini tahap satunya, ini tahap kedua, ini tahap ketiganya. Tahap ketiga yang C adalah partial replacement of cold work grain by recrystallization 1 selama 4 second. Jadi pada detik 4 pemanasan 580 derajat udah berubah bentuk menjadi seperti yang C tadi, butiran-butiran kecil ini terus bertumbuh atau membesar sehingga terjadi kekasaran-kekasaran seperti ini. Lalu proses ini diteruskan kembali hingga detik ke-8 pada suhu tetap sama 580, maka rekristalisasinya selesai atau komplit. Nah, proses rekristalisasi yang selesai ini akan diteruskan dengan grain growth pada menit ke-15. Grain growth itu akan berlangsung sesuai dengan ada tahapan temperatur dan suhunya. Dan bisa dilihat pada proses seperti ini. Nah, ketika dia tadi 15 menit, dia sudah menjadi seperti yang D. Yang F ini setelah 10 menit suhu dinaikkan menjadi 700 derajat Celcius. Bisa dilihat tadi seperti ini nih awalnya ini. Perbandingan butiran di awalnya, proses awal rekristalisasi, yang kedua, hingga gambar akhirnya ini adalah grain growth yang terjadi dan hasil grain growth-nya bahwa bentukan kecil-kecil ini ya batas butirnya bergeser, maka yang kecil menyusut, yang besar jadi enlarge dia, atau bisa yang besar sama kecil ini dia menyatu sehingga menjadi grain growth seperti ini yang berbeda sekali kita bandingkan dengan gambar pertamanya ya setelah dia pre cold work yang A. Nah, ini adalah grafik dari pengaruh annealing ya. Pengaruh temperatur dan waktu ini dicontohkan pada grafik ini adalah waktu annealingnya selama 1 jam. Yang kita lihat di sini adalah perubahan dari ductility dan tensile strength ya. Ductility diwakili oleh garis merah dan tensile oleh garis biru. Terlihat bahwa pada proses rekristalisasi ini adalah titik tengah ketika tensile strength mulai menurun dan ductility mulai meningkat. Di mana pada proses recovery itu perlahan meningkat, perlahan menurun tensile, ductility perlahan meningkat, namun belum pada titik equilibriumnya. Sehingga pada recovery ya dia belum terbentuk yang baru. Nah, pada proses rekristalisasi ketika tensile strength menurun diikuti dengan ductility yang meningkat, sudah terbentuk butir-butir baru. Nah, jadi di proses rekristalisasi terbentuk butir baru, nah, diteruskan dengan grain growth, yang mana di grain growth batas-batas butir itu akan bergeser satu sama lain, yang kecil dan besar menyatu atau yang sesama kecil menyatu seperti itu. Dilihat juga pada grafik ini bahwa temperatur sangat berpengaruh. Nah, ini mau memperlihatkan bahwa struktur dari butiran ya, itu melalui beberapa tahapan ya, yang bisa dilihat secara skematik juga. Kenapa harus dijelaskan bahwa sifat dari rekristalisasi ini sangat spesifik tergantung dari satu temperaturnya, juga berapa lama dikenakannya suhu tadi. Oke. Nah, jadi contoh pada breast yang tadi gambar 7.22 ya, sekitar antara 1/3 atau setengah dari
suhu lelehnya. Jadi rekristalisasi terjadi itu mulai pada 1/3 atau setengah suhu lelehnya pada metal ataupun alloy ya. Dan hal tersebut masih bergantung beberapa faktor, yaitu si cold work yang sebelumnya, juga tentang komposisi atau purity alloy. Maksudnya apakah dia logam murni atau logam campurannya berapa persen, itu akan mempengaruhi laju rekristalisasi. Gitu. Penambahan dari persentase cold work-nya itu sendiri ya akan meningkatkan rate dari rekristalisasi, yang mana nanti hasilnya temperaturnya diturunkan pun di lower, dia akan tetap mencapai konstan atau limiting value gitu. Dari kita lihat gambar yang 723. Tapi ada kemungkinan nggak proses rekristalisasi ini gagal, ya kan? Nah, harus ditekankan di sini. Kan setelah recovery pasti dia ada rekristalisasi. Proses rekristalisasi ini bisa gagal kalau ya dia tidak mencapai 20-20% cold work. Jadi dia akan berhasil ketika di range antara 2-20% dari cold work-nya. Jadi dia di bawah 2% atau di atas 2% ada kemungkinan. Nah, ini dikatakan bahwa itu adalah critical degree-nya. Kemungkinan si rekristalisasi bisa saja tidak berlangsung. Ketika rekristalisasi tidak berlangsung, apakah mungkin ada gain growth? Ya bisa. Jadi grain growth itu tidak harus diawali. Ya, bisa jadi grain growth itu terjadi dari rekristalin, misalnya keramik kayak gitu, dia tidak melalui ini. Ini kita bicaranya masalah logam ya. Oke. Proses rekristalisasi tadi sudah disebutkan ya, kenapa dia lebih cepat di logam murni dibandingkan dengan logam campuran, karena yaitu faktor yang mempengaruhi juga temperatur. Ya, berapa temperatur untuk yang murni, berapa temperatur untuk yang alloy akan berbeda lajunya gitu. Nah, selama proses rekristalisasi, gerak batas butir terjadi saat inti baru terbentuk dan kemudian tumbuh. Jadi di awal terjadi nukleasi itu pada rekristalisasi. Nah, setelah proses nukleasi baru bergerak si batas-batas butir itu tadi untuk membentuk butir-butir baru. Jadi nukleasi ini butir baru kecil, dia mau besar. Jadi grain growth-nya itu berlangsung gitu ya. Nah, pada proses rekristalisasi kan juga pada produk atau bahan itu ada atom impurity ya. Nah, atom impurity ini akan memisahkan diri dan akan berinteraksi dengan batas butir yang terrekristalisasi tadi. Jadi atom impurity itu akan berinteraksi dengan batas butir ya, lalu akan mengurangi mobilitasnya. Sama seperti kita belajar penguatan logam ya, kita masukkan atom impurity itu untuk membatasi batas gerakan dislokasi. Kalau pada rekristalisasi, atom impurity ini akan mengakibatkan berkurangnya mobilitas si batas butir itu bergerak gitu ya. Jadi ini akan menghasilkan laju rekristalisasi menurun. Jadi grain growth-nya itu misalnya dari 5 cm mau membesar ke 7, karena ada atom impurity dia tidak bisa jadi ke 7. Jadi tetap dia ukurannya misalnya grain growth-nya hanya ke 5 cm, tidak bisa membesar ke 7 cm seperti itu. Contoh gampangnya ya. Jadi itu peran atom impurity di sini. Oke, nah untuk logam murni tadi kan kenapa rekristalisasi itu lebih cepat di atom murni dibanding dengan yang atom alloy ya? Karena untuk logam murni suhu kristalisasinya itu rekristalisasinya adalah di suhu leleh mutlaknya ya. Nah, kalau paduan, nah dia akan berjalan setinggi proses rekristalisasi dan suhu leleh sejumlah logam. Nanti ini ada tabelnya. Jadi itu membuktikan bahwa memang nanti proses rekristalisasi ini akan lebih mudah di logam murni. Nah, ini tadi pada campuran ya, brass tadi yang dibahas adalah 60%, 60-40 Zn, kita bisa lihat suhu kristalisasinya berada di 475. Sementara kalau yang murni, misalnya aluminium murni ada 80 derajat Celcius. Gitu, dia lebih tinggi. Jadi mengapa lebih cepat di di logam murni? Karena dia suhu
rekristalisasinya juga lebih rendah dibandingkan yang logam alloy ya paduan gitu. Nah, setelah proses rekristalisasi tadi selesai, maka proses grain growth dimulai. Selesai dalam artian sudah terbentuk sudah terbentuk butiran baru dan mulai melakukan ekspansi butiran itu tadi, batas butirnya ya, grain boundary. Grain boundary yang terus berekspansi ini bukan berarti dia satu lebih membesar ya, tadi sudah dijelaskan bisa jadi ada satu grain yang kecil dengan grain yang kecil atau ada 10 grain yang kecil bergabung menjadi satu butiran baru. Nah, seperti itu bergeraknya grain boundary, atau juga yang besar melebar mengambil seperti memakan dari atom kecil batas boundary-nya itu seperti itu. Ya, dan itu akan terus berlangsung ya hingga dia stabil. Nah, ini contohnya seperti apa ya difusi atomik yang terjadi pada grain growth ini. Nah, ini yang titik-titik ini adalah ya arah kemana si batas butir berekspansi, bergerak ya seperti itu. Migrasi batas butir yang dimaksud. Nah, ini adalah logaritma dari kira-kira diameternya si butiran itu sendiri, terus waktu tumbuhnya ya pada beberapa level suhu. Nah, bisa dilihat pada X adalah skala logaritma waktu ya. Sementara yang sumbu Y-nya adalah besaran diameternya. Nah, pada suhu sekian seperti ini. Terlihat bahwa memang suhu yang tinggi nih 800 derajat Celcius, atau yang paling tinggi lah 850 ya. Oke, pada skala waktu dia akan membentuk butiran yang lebih besar atau lebih cepat, karena kenapa tadi dia lebih besar batas butirnya, karena dia laju rekristalisasi dan growth-nya itu lebih cepat, akuisisi atau lebih banyak terjadi migrasi gerakan si batas butir tadi. Nah, ini suhu ya, bahwa dilihat dari grafik ini apa? Coba kita diskusikan apa nih yang berpengaruh terhadap besaran butir akhir yang dihasilkan. Apakah waktu dan suhu saja, apa juga paduan logam atau murni saja, seperti itu ya. Oke, setelah grain growth tadi selesai atau dia sudah stabil ya, sudah terbentuk, mechanical properties-nya pada suhu ruangnya akan menjadi lebih baik. Nah, pada proses recovery tadi kan electrical-nya, terus sifat pemindahan panasnya. Nah, pada rekristalisasi tadi apa saja yang terjadi ya? Dislokasinya kan berkurang pada recovery, dia menjadi lebih baik gitu. Apa ya? Butirannya itu punya mechanical properties yang lebih baik karena butirannya itu sudah di-refine gitu. Sehingga nanti di akhir biasanya dihasilkan bahan yang lebih kuat dan lebih tangguh. Tadi makanya di grafik itu terlihat bahwa ductility-nya meningkat, jadi ketangguhannya meningkat nih gitu ya. Seperti itu. Nanti yang jadi bahan diskusi hari ini adalah carikan contoh dari proses recovery ya, rekristalisasi dan grain growth pada logam murni dan logam campuran. Jadi kita akan diskusikan dua hal. Tolong carikan dan kita diskusikan grafiknya tadi. Grafik seperti yang ini ya. Grafik ininya nih. Nah, grafik ini. Ini kita bisa dapatkan dari jurnal ya. Mengenai gambaran visualnya, pembentukannya dari recovery, rekristalisasi hingga grain growth, nanti kita diskusikan seperti ini. Dua jenis, ya, logam murni dan logam campuran. Seperti apa recovery, rekristalisasi dan grain growth-nya, hasil dari grain size akhir yang dihasilkan, dan kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan butiran baru. Nah,
segitu dulu video pembelajaran singkat untuk pertemuan ke-7. Habis ini silakan kita diskusikan kembali ke kelas kita. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.